wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa azka salawatillahi wa taslimatihi ala khairi khalqihi sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah Masjid Jamiatul Zahidin rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya mencurah limpahkan rahmat dan karunia-Nya, termasuk rahmat hujan yang baru saja kita rasakan. Berbahagia bagi sebagian orang di berbagai daerah, mendapatkan curah hujan itu langka sekali. Tapi kita sering hujan ini, begitu turun hujan seperti biasa-biasa aja bagi kita. Bagi orang Timur Tengah, orang Saudi, orang Sudan, orang Mesir, yang 1 tahun paling banyak dapat hujan barangkali cuma 8 kali. Itu sebelum masuk musim dingin biasanya. Wah, itu kalau turun hujan luar biasa. Cuman kadang-kadang menakutkan. Jadi hujan adalah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena turunnya hujan itu membuat bumi kita ini mendapatkan siraman sehingga tumbuh-tumbuhannya bisa tumbuh dan subur. Bapak Ibu yang mulia, kita lanjutkan bahwa manakala hati manusia dihantam oleh fitnah akhir zaman, baik yang dilihat oleh matanya, didengar oleh telinganya, disaksikannya, dirasakannya, atau kemudian masuk ke dalam perutnya dan seterusnya, maka manakala hatinya adalah hati orang yang tidak mempunyai cahaya, dia akan menjadi bintik-bintik hitam, menyebabkan hati itu sakit. Kalau hati sakit, maka kemudian cahaya iman redup, cahaya hidayah Allah redup, dan begitu seterusnya. Dan kita sudah sampaikan beberapa tanda bahwa hati itu kalau sakit dia akan mengalami beberapa hal. Nah, pada kesempatan ini kita tambahkan, berbahagia, di antara tanda-tanda hati itu sudah sakit karena hintaman fitnah-fitnah adalah kalau dia kemudian ketinggalan wirid atau hizib sebagian para ulama menamakannya, yang biasa dia kemudian lakukan, dia kemudian tidak merasa menyesal, tidak merasa kehilangan, tidak merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Tapi kalau hati orang yang sehat, orang yang hati cahaya imannya kuat, maka kalau dia kemudian luput darinya zikir, wirid, hizib yang biasa dia amalkan, dia merasa sangat menyesal, dia merasa hari itu sangat merugi, dia merasa ada yang kurang darinya pada hari itu. Nah, ini bagi orang yang pernah mengalami, dalam tanda petik, hati yang sehat, pernah mengalami wirid harian dan seterusnya. Bayangkan bagi yang nggak pernah, memang belum pernah dia merutinkan, apakah wirid zikir, apakah wirid membaca Quran, apakah wirid sholawat, apakah wirid istighfar, tentu akan lebih parah lagi. Jadi ini asumsinya
Orang yang pernah terbiasa dalam hidupnya merutinkan sebuah wirid, bukan wirid pengajian ya, ini yang juga namanya wirid juga. Kata-kata wirid itu asal katanya warada, yang artinya datang. Jadi sesuatu yang datang secara rutin, nah itu disebut dengan wirid. Kalau ibu ngaji sekali seminggu rutin, itu namanya wirid. Kalau ibu umpamanya setiap malam Jumat baca Yasin, itu namanya wirid. Kalau ibu bapak setiap malam umpamanya baca Al-Waqiah, itu namanya wirid. Kalau setiap pagi umpamanya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu namanya wirid. Jadi sesuatu yang datang berulang-ulang, rutin, itu namanya wirid. Nah, kalau dia kemudian terkena fitnah akhir zaman, tanda-tandanya adalah kalau dia kemudian suatu ketika tak sempat melakukannya, nah, maka dia tidak menyesal, biasa-biasa aja dia. Karena kata para ulama, kalau hati orang itu sehat, kalau wirid itu tertinggal karena satu dan lain hal, dia sangat menyesal, sangat rugi. Aduh, kenapa sehari ini enggak begitu, seperti itu. Apa yang berbahagia? Zikir, melakukan wirid bagi seorang muslim itu sangat penting. Karena dia adalah makanan hati, dia adalah gizi bagi jiwa. Bahkan lebih penting, lebih butuh kita kepada zikir itu ketimbang fisik kita terhadap makanan dan minuman. Apalagi dalam konteks kita yang hidup di akhir zaman. Nah, maka namanya wirid yang namanya zikir itu ada diantaranya yang sangat dianjurkan, yang sangat disunahkan adalah zikir pagi dan sore. Azkar as-sabah wal masa. Karena banyak sekali ayat Qur'annya yang menganjurkan, apalagi hadis-hadis Nabi. Kemudian para ulama juga menulis zikir-zikir pagi dan sore itu. Ada Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar dan seterusnya. Apa yang berbahagia? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Di antaranya itu bertasbihlah kepada Allah pagi dan sore. Kapan yang paling afdol? Pagi itu menjelang terbit matahari, sore menjelang terbenam matahari. Itu adalah waktu merutinkan wirid pagi dan sore, zikir pagi dan sore. Di antara hikmahnya adalah pagi dan sore itu terjadi pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam itu adalah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia adalah ayat. Dia kalau disebut ayat bukan hanya ayat Al-Quran. Justru kalau kata-kata ayat dalam Quran itu konotasinya yang paling banyak adalah ayat-ayat Allah yang ada di alam ini, ayat-ayat kauniyah. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, kemudian pergantian siang dan malam, la ayatin, dia merupakan tanda-tanda bagi siapa? Bagi orang yang ulil albab, orang yang berhati nurani, yang berakal cerdas. Bagaimana ulil albab itu? Allazina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Hatinya, pikirannya senantiasa terkoneksi zikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Lalu kemudian juga diiringi dengan aktivitas tafakkur, merenungkan
kebesaran Allah, keagungan Allah yang ada di alam ini. Nah, dua aktivitas ini, zikir dan fikir, itu kemudian melahirkan dua hal. Yang pertama, dia akan mengaku bahwa apa yang dilihatnya di alam semesta ini diciptakan oleh Allah tidak dengan kesia-siaan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, Engkau menciptakan semua ini tidak sia-sia. Yang kedua yang muncul darinya adalah takut kemudian kepada azab Allah, faqina azabannar. Jauhilah kami dari azab api neraka. Berbahagia. Nah, maka pergantian siang dan malam itu tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau orang memperhatikannya sambil berzikir dan bertafakur, akan bertambah imannya. Dan itulah diantara tujuannya. Coba dibayangkan Bapak berbahagia, bagaimana terjadinya pergantian siang dan malam itu, bagaimana planet ini diatur oleh Allah, bagaimana planet-planet bumi, bulan mengitari matahari, berapa besarnya matahari itu, berapa jaraknya. Dan itu bagaikan sebutir debu di antara jagat raya ini. Masya Allah, bagaimana itu Allah mengaturnya. Dan tidak bertabrakan. Makanya laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau seandainya ada Tuhan selain Allah yang mengatur alam ini, akan hancur. Yang ini menghendaki berputar ke kiri, yang ini menghendaki berputar ke kanan, nah itu akan tabrakan. Tapi nggak pernah tabrakan, tetap teratur dia. Berarti cuma satu yang mengaturnya, satu yang menciptakannya, satu kehendak yang mentadbirnya, yang memanage, yang mengaturnya. Maka kita bisa membaca keesaan Allah pada pergantian siang dan malam itu. Lalu kemudian betapa sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? La syamsi yanbaghi laha an tudriqal qamar wa la lail sabiqun nahar. Bagaimana siang dan malam, matahari dan bulan itu kemudian tetap wa kullun fi falaki yasbahun. Semuanya berjalan di porosnya, teratur. Oh, betapa sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang mengatur kulkas di rumah ya nggak beres, nah ini sebesar ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sore hari mungkin asik bermain, asik nonton, asik bekerja, matahari kemudian mau tenggelam, kita tidak punya kekuasaan sedikit pun untuk menyetopnya. Atau di pagi hari ketika kita enak tidur, kita nggak bisa punya kekuasaan untuk menyetop terbitnya matahari. Apa yang kita bisa baca dari ayat ini adalah kekuasaan Allah dan betapa lemahnya kita. Kenapa berbahagia? Maka dianjurkan ketika peristiwa itu terjadi, kita dalam keadaan berzikir dan bertafakkur. Berzikir dan bertafakkur. Nah, ini Bapak yang berbahagia, di zaman modern ini, di fitnah akhir zaman ini yang banyak hilang. Kenapa? Sore dia bukannya mentadaburi, mentafakuri ayat Allah pergantian siang dan malam, tapi cuci mata di mal-malnya enggak, menjadi gaya hidup. Pagi masih tertidur. Di ketika ayat Allah di sore hari nampak, dia enggak memperhatikan itu. Kalaupun dia lihat, itu bukan dengan penglihatan tadabur, bukan dengan penglihatan mempelajari, mencari ma'izu, tidak. Nah, pagi juga begitu. Dalam keadaan tertidur. Kenapa? Karena malam nonton TV, main game. Itu yang fitnah akhir zaman itu. Nah, akibatnya dia tidak punya kebiasaan berwirid, zikir dan tafakur, diantaranya pagi dan sore.
Di sini kalau konteksnya orang yang pernah kemudian karena sudah ikut-ikutan gaya manusia akhir zaman ini, dia tidak lagi menyesal kalau kemudian zikir pagi sorenya tertinggal. Apa yang dibaca pagi sore itu Pak berbahagia? Ada yang sudah membiasakan wirid pagi sore? Nah, dari Qur'annya Fatihah, ya nak? Alif Lam Mim 1 sampai 5. Kemudian ayat kursi, kemudian Amanar Rasul, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Itu yang dari ayat Al-Qur'an. Apa tadi Pak? Al-Fatihah, Alif Lam Mim 1 sampai 5, ayat kursi, Amanar Rasul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali 3 kali. Itu ayat Qur'annya. Kemudian dari hadis Nabi, Masya Allah banyak sekali namanya. Kalau pagi asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahli min khalqika faminka wahdaka la syarika la lakal hamdu lakal syukr ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim azim sadiq raditu billahi rabba wa bil islami dina bi muhammadin nabi wa rasula. Macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa samiul alim a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masuk kemudian istighfar, masuk kemudian tasbih, masuk kemudian salawat. Dan itu sudah dikumpulkan oleh para ulama. Ada yang namanya maksurat, ada namanya al-kalim at-thayyib, ada yang namanya memang zikir pagi dan sore. Kalau Bapak Ibu pergi haji atau umroh itu ada, kadang dapat hadiah itu dari Kementerian Wakaf Saudi itu, zikir pagi dan sore, penulisnya Syekh Al-Qattan. Itu sangat dianjurkan Bapak berbahagia. Apalagi sekali lagi dalam konteks kita hidup di zaman fitnah ini. Apa manfaatnya selain untuk ibadah juga untuk memberi imunitas, menguatkan hati kita, memberi gizi bagi hati kita. Agar hati itu kemudian imun, agar hati itu punya kekebalan dari hantaman fitnah akhir zaman itu. Juga kemudian ini bagian dari kita memelihara Allah. Ada hadis ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kalian. Menjaga Allah itu maksudnya ya kita jaga Allah di dalam ingatan kita, dalam pikiran kita. Nah, seperti itu. Jadi sangat penting sekali. Nah, di samping itu juga mungkin ada yang mingguan. Kalau mingguan umpamanya kalau hari Jumat membaca surah Al-Kahfi. Kadang-kadang ibu-ibu yang rajin-rajin juga wirid malamnya itu sebelum tidur Al-Muluk, Al-Waqi'ah, silakan. Yang penting bibir kita, lisan kita, hati kita, pikiran kita senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah akan jaga kita dari penyimpangan, dari macam-macam. Apa sebab? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa Allah itu menjadi pembatas antara seseorang dengan hatinya. Hati kita ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjelaskan innal qalba baina asabi' min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Hati manusia itu berada di dalam genggaman jemari Allah, jari-jari Allah yang dia bolak-balik sesuai dengan kehendaknya. Makanya Nabi mengatakan dalam doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di dalam ketaatan, dalam agamamu. Bapak berbahagia. Nah, maka orang jika dia enggak merasa menyesal, tidak merasa rugi, tidak merasa ada yang hilang, yang kurang dari dirinya, kalau ada wirid-wiridnya itu yang sudah biasa dilaksanakan tertinggal, itulah dia tanda-tanda mulai bermasalah.
Apalagi kalau nggak peduli sama sekali. Sore apa namanya ganti-ganti channelnya enggak? Ini Tukul, ini Raffi Ahmad, kan begitu kan? Orang dulu kan mana ada seperti itu. Orang dulu kan ada satu Pak ya. Waktu saya kecil cuma satu TPRI, itu pun nggak punya ya, nonton di rumah orang. Muncul kemudian RCTI setelah itu ya. Sekarang bukan hanya TV-TV nasional, TV-TV, channel-channel TV dunia, yang barat, yang timur, yang Masya Allah. Ada pula parabola, ada pula TV kabel. Itu yang fitnah akhir zaman itu Pak. Itu yang fitnah akhir zaman. Karena salah satu ciri akhir zaman itu adalah akan banyak sekali penemuan-penemuan, akan berkembang teknologi, dan kita akan menuju puncak teknologi itu untuk kemudian akan hancur. Kita sekarang menuju puncak teknologi. Coba dengan adanya ini HP ini terkoneksi dengan internet, mau apa saja, yang baik, yang buruk. Nah disitulah kemudian apakah kita kena fitnah akhir zaman atau tidak. Orang yang kena fitnah akhir zaman itu kemudian berefek negatif kepadanya. Dia lalai, ya enggak? Yang ditengoknya yang buruk-buruk. Nah coba, maka Masya Allah korbannya luar biasa. Saya mengulang-ulanginya, ini lebih dahsyat daripada gempa bumi dan segala macam itu. Anak-anak kita yang hatinya nggak terkoneksi dengan Allah, nggak nyambung dia. Apa bagi orang kalau hatinya tidak nyambung dengan Allah, hakikatnya orang itu menurut Allah buta, bisu, peka. Orang kalau menengok pohon, hanya pohon saya ditengok itu orang buta. Orang kalau dengar ngaji sekedar suara yang dengar itu orang peka. Orang kalau mendengar nasihat sekedar dengar aja dia itu orang peka. Orang kalau mulutnya nggak mau ngomong yang baik itu orang bisu. Itu salah satu akibat fitnah akhir zaman. Betapa banyak orang buta Pak. Jadi dia menengok sesuatu nggak ada pelajaran bagi dia Pak. Sampai nengok orang mati pun nggak ada pelajaran bagi dia. Kita sudah sampaikan kemarin, nengok kubur nggak ada pelajaran bagi dia, nggak berefek sama sekali. Itu hakikatnya adalah buta. Kenapa nggak berfungsi? Kabel-kabelnya itu nggak nyambung dari dalam itu. Nah itu yang sangat dahsyat dan bahagia. Jadi sekali lagi, orang kalau hatinya sudah bermasalah, nggak tertarik dia untuk melakukan wirid-wirid. Apakah wirid itu namanya zikir, baca Quran dan lain segala macamnya. Ibu bapak kalau punya kebiasaan pamannya yang ikut one day one juz, satu hari satu juz, itu namanya wirid. Satu hari setengah halaman itu namanya wirid. Biasakan, biasakan seperti itu. Satu hari satu halaman, satu hari pamannya sholawatnya sekian, biasakan. Kita memiliki itu, banyak sekali manfaatnya, termasuk juga dalam konteks membentengi diri kita dari gangguan sihir, gangguan jin setan dan segala macamnya itu. Apa berbahagia? Nah berikutnya, orang hatinya kalau sudah bermasalah, dihantam fitnah-fitnah yang dia dengar, yang dia lihat. Salah satu cirinya, salah satu tandanya adalah dia tidak merasa rugi kalau waktu berlalu tanpa hal-hal yang bermanfaat, tanpa digunakan untuk hal yang bermanfaat. Orang semakin sehat hatinya, dia semakin tamak dengan waktu itu. Dia tidak mau waktunya itu terbuang begitu saja. Bahagia, betapa banyak saya melihat sebagian mahasiswa saya, ya Allah, berjam-jam duduk, masuk kita ketemu dia jam 9, nanti kita keluar dari lokal jam 11, ketemu lagi di situ, ngobrol ngawur ngidul aja. Kenapa nggak ke pustaka ya nak?
Cari kamus, cari buku. Atau gini-gini, nggak selesai itu. Fitnah akhir zaman, Pak. Jadi sekali lagi, semakin sehat hati seseorang, semakin produktif waktunya, Pak. Semakin sakit hati seseorang, semakin tidak terasa dia, tidak menyesal dia buang-buang waktu itu. Maka Nabi mengatakan, ni'matani maghbubatani bihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat itu kemudian banyak orang yang melewati begitu saja tanpa disadarinya bahwa itu adalah nikmat Allah, yaitu sehat dan waktu luang. Ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Syababaka qabla haramika, mudamu sebelum datang tuamu. Sihataka qabla maradika, sehatmu sebelum matimu. Ghinaka qabla faqrika, kayamu sebelum miskinmu. Dan seterusnya. Berbahagia sekarang betapa banyak fitnah akhir zaman yang membuat orang kemudian melewatkan, menghabiskan waktunya sia-sia. Anak muda pelajar, Masya Allah, berhari-hari di warnet. Itu dari sisi penggunaan waktunya saja sudah bermasalah. Karena waktu itu nikmat, dan nikmat itu akan diminta pertanggungjawaban. Summa latus'aluna yauma idzin anin na'im, diminta tanggung jawab, Pak. Bukan hanya harta, ini minta pertanggungjawab waktu. Untuk apa kita gunakan? Belum lagi penggunaannya. Jadi menggunakan waktu selama itu sudah bermasalah. Apalagi kemudian digunakannya nak melihat pornografi, Masya Allah. Fitur-fitur di di HP itu, Masya Allah, melalaikan sekali. Tapi di satu sisi di sana juga banyak manfaatnya. Disitulah tesnya itu. Apakah orang kena fitnah akhir zaman atau tidak? Kalau orang-orang yang hatinya sehat, dia punya HP, hal yang bermanfaat yang dia dapatkan. Semakin bermasalah hati seseorang, semakin tidak produktif waktunya. Berbahagia, maaf, saya sering melihat, kalau masih aktif kemarin kajian subuh itu, ada orang waktu subuh itu masih dari malam tadi masih main domino. Walaupun umpamanya ya nggak pakai taruhan, itu menggunakan waktunya itu sudah salah itu. Apalagi begadang malam-malam itu, apa nggak merusak badan? Sementara anak istrinya di rumah bagaimana? Dan itu sangat banyak orang seperti itu. Nah, itulah dia korban-korban akhir zaman. Nyaman, Pak, dari Ba'da Isya sampai subuh. Udah sholat subuh orang baru mereka pulang pergi tidur. Tak ada sholat subuh. Jam berapa bangun itu? Kapan bekerjanya? Dan ingat, apa berbahagia, ada kaedah. Maksiat itu dia akan memancing maksiat lain. Ketaatan juga akan memancing ketaatan lain. Jadi al-maksiyah tad'u ukhtaha, at-ta'ah juga tad'u ukhtaha. Orang kalau melakukan ketaatan, umpamanya bangun subuh untuk salat subuh, maka dia akan memancing ketaatan yang lain, memancing untuk zikir, memancing untuk baca Quran, memancing nanti untuk i'tikaf, memancing untuk suatu maksiat juga memancing maksiat yang lain. Coba gini-gini mendomino, nah itu akan terpancing yang lain itu. Mungkin yang tua, mungkin narkoba, mungkin macam-macam kejahatan-kejahatan yang lainnya. Kalangan ibu-ibu juga, Masya Allah, berjam-jam di depan TV. Dan siarannya sangat menyenangkan, ya enggak? Oh, ini kehidupan artis ini. Krisdayanti bagaimana, Masya Allah, itu ibu ngangai di depan TV itu, ya enggak? Tahu itu kemudian semuanya itu, ya Allah. Enggak terasa, waktu itu nikmat.
karunia Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, sementara bahagia musuh-musuh kita produktif menggunakan waktunya untuk merencanakan menghantam kita, termasuk umpamanya di sisi ekonomi. Ya, kita kemudian karena yang nggak punya apa-apa, konsumtif, hanya membeli saja, terjajah kita secara ekonomi, dan banyak lagi. Kalau kita lihat, Masya Allah, para ulama luar biasa menggunakan waktunya sangat produktif. Gak ada ulama saking gak mau waktunya itu tersia-sia, kalau dia masuk ke toilet dia sudah siapkan buku untuk dibaca oleh anak cucunya. Entah bapaknya Ibnu Taimiyah atau kakeknya. Ya, kalau dia masuk toilet, atau dia sudah ada itu buku yang akan dibaca oleh anak cucunya, sehingga dia di toilet pun tidak membaca tetapi mendengarkan kitab yang dibaca oleh anak cucunya, Pak. Masya Allah, begitu. Makanya kemudian abad pertengahan diantarkan umat ini kepada puncak kecemerlang ilmu pengetahuan dan peradaban, menjadi mercusuar orang belajar ilmu ke dunia Islam. Nah, kalau sekarang Masya Allah, Bapak Ibu, kalau guru, kalau dosen, terasa betul Pak, anak-anak kita nggak punya selera belajar. Nggak punya selera belajar, Pak. Kenapa? Karena pikiran itu nggak konsentrasi ke pelajaran itu, ke game, ke film. Masya Allah, dia kasih tugas copy paste. Kadang terlupa memperbaiki bahasanya, dia copy paste, tugas orang Malaysia. Tugas masuk Malaysia. Masya Allah, nggak punya nilai juang untuk bagaimana dia perfect menulis itu, nggak ada itu ceritanya itu. Ada tapi satu angkatan itu 1-2. Yang kalau kita kasih tugas A sampai D, dia kerjakan sampai C, D dan seterusnya itu. Tapi yang mayoritas anak-anak sekarang, termasuk anak-anak SMA, karena asik dengan perkembangan akhir zaman ini, waktunya terbuang sia-sia. Masya Allah, nggak punya nilai juang belajar. Nah, bagaimana generasi seperti ini? Pastinya mereka akan generasi yang ibarat sapi yang dicocok hidungnya ini, tidak produktif. Otaknya isinya, Masya Allah, nggak ada yang bermanfaat. Apakah ini lebih berbahaya? Bukankah ini lebih berbahaya daripada gempa bumi, Pak? Kita melihat anak-anak muda yang hatinya mati, akibatnya matanya buta, telinganya peka, mulutnya bisu, kasar, ya enggak? Anak SMP sekarang udah mulai ngertak-ngertak orang. Masya Allah, ngeri sekali. Nongkrong di pinggir jalan, begitu gitar, kawannya nanti rokok, narkoba, dan seterusnya. Jadi berbahagia, semakin bermasalah hati seseorang, semakin apa? Menyia-nyiakan waktunya. Semakin sehat hati seseorang, semakin merasa rugi kalau ada waktunya yang tersia-sia. Abang berbahagia kemudian di antara orang yang hatinya bermasalah adalah kalau masuk ke dalam sholat, kalau dia sholat, maka ini walaupun pernah sampaikan sebelumnya, kita ulangi, tidak apa-apa. Maka dia nggak merasa ada kenikmatan di dalam sholat itu. Pikiran hatinya itu nggak terkontrol. Akhirnya apa yang terjadi? Sholat tidak menjadi refreshing, yang menyenangkan. Sholat tidak menjadi istirahatnya jiwa. Sholat tidak menjadi kegembiraan bagi hati.
Sholat, gerakan-gerakan kosong, bacaan-bacaan yang tidak bermakna karena pikiran dan hatinya tidak nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, maka sholat itu akan terasa berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyin. Kalau sudah berat, tidak akan tertarik untuk menjaganya. Kalau orang merasa nyaman sholat itu, di awal waktu dia akan sehari-hari itu jam berapa waktu zuhur, jam berapa waktu asar, jam berapa waktu maghrib. Udah azan apa belum ini? Udah dekat azan apa belum ini? Begitu. Kalau dia dalam perjalanan, di mana kita sholat zuhur nih? Ya, di mana kita menjamak nih? Di mana kita mengqasar? Jadi mesti terkoneksi seperti itu. Kenapa? Bukan hanya kewajiban, tapi refreshing jiwa. Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arih lana azin. Wahai Bilal, beri kami refreshing, azan kamu. Jadi semakin sehat hati seseorang, dia semakin menikmati sholat, bertemu dengan kekasihnya, mengadu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin sakit hati seseorang, makin tidak tersambung pikiran dengan Allah, makin tidak merasakan kenikmatan sholat. Akibatnya apa? Itu dia, Pak. Udah di ujung-ujung waktu sholat pun biasa aja, tertinggal pun nggak apa-apa. Kalau sudah seperti ini penyakit ini kemudian akan sangat mudah berubah dari sakit hati biasa menjadi yang lebih tinggi dari itu. Apa namanya? Nifak. Penyakit nifak, penyakit kemunafikan, penyakit spesial akhir zaman. Apa ciri-cirinya? Allah mengatakan, innal munafiqina innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu menipu Allah. Allah yang mau ditipu, mereka langsung yang tertipu. Kalau mereka sholat bermalas-malasan, berat. Dan ini merembes-rembet ini. Dia sebenarnya nggak menikmati sholat, tapi sholat juga apa? Segan. Itu sudah riya itu, Pak. Yura'unan nas. Kalau sholat bermalas-malasan dan kemudian riya kepada manusia. Kalau nggak ada orang tua nggak akan sholat subuh. Kalau nggak ada mertua tidak akan sholat Jumat. Itu seperti itu. Apa sebab? Mulai dari tadi itu. Sholat tuh nggak enak bagi dia. Sholat tuh nggak nyaman, berat. Cuman karena mertua kita ustadz enak, sagan belum nak sembayangnya. Masya Allah, bahaya sekali. Jadi penyakit itu akan, kalau sudah seperti itu namanya nifak amali, munafik amaliyah. Ditambah pula dengan penyakit akhir zaman lainnya, cinta dunianya, cinta jabatannya, dia bisa merembet menjadi nifak akidi. Nifak akidah, Pak. Apa beda nifak akidah dengan nifak amaliyah itu? Kalau orang nifak amaliyah itu dia masih Islam, masih yakin Islam ya, masih beriman, masih ada imannya. Tetapi amaliyahnya itu tadi. Tapi kalau penyakit akidah, mulai ada kiamat, ada azab kubur itu, enggak?
Ada pula orang balik dari mati. Bahaya itu. Menjadi nifak akidah, nifak akidi. Itu merembetnya itu. Bahkan bisa kemudian orang bukan hanya lagi nifak, tapi kemudian riddah, keluar dari Islam, baik secara terang-terangan, secara formil, merubah memang statusnya di KTP-nya, di KK-nya menjadi non-muslim, atau tetap, tapi dia kemudian sebenarnya nggak yakin lagi dengan ajaran-ajaran Islam. Merembet-rembet seperti itu. Bahagia orang kalau hatinya bermasalah, dia tidak merasa nyaman, tidak merasa tentram ketika mengingat Allah, ketika membaca Al-Quran, ketika berzikir. Semakin sehat hati seseorang, maka dia semakin merasa nyaman, semakin tenang ketika dia mengingat Allah, ketika dia berzikir dan seterusnya. Berikutnya, semakin bermasalah hati seseorang, dia kalaupun beramal, dia tidak peduli untuk memperbaiki amalannya itu lahir maupun batin. Kalau lahirnya itu apa sudah tepat tegak saya ini? Apakah sudah tepat ruku, sujud, i'tidal saya ini? Apa memang seperti itu kata Nabi? Itu orang yang hatinya sehat. Kalau yang batinnya, apakah saya ikhlas, apakah saya khusyuk, seperti itu. Semakin bermasalah hati seseorang, kalaupun dia beramal, dia tidak peduli untuk memperbaiki amalnya itu. Semakin bersih hati seseorang, dia kemudian semakin peduli. Apa iya begini i'tidalnya Nabi itu? Pelajari. Ini hadisnya. Kalau begini boleh begini, boleh begini. Tapi ini yang kuat. Mantap dia. Dipertanyakannya, ini ruku saya ini udah benar apa enggak nih? Karena banyak juga orang yang sekedar sholat saja. Kadang kalau ruku, kalau sujud itu hidungnya enggak kejejak ke ke tempat sujudnya, keningnya saja seperti itu. Dan enggak mau peduli. Penting sholat, enggak bisa seperti itu. Maka orang kalau hatinya bersih, dia akan berusaha. Dia kemudian akan bersemangat untuk memperbaiki amaliyahnya lahir maupun batin, termasuk juga kemudian memperbaiki baca Qur'annya. Kadang Masya Allah, di kita ini ada fenomena orang kalau Ramadan itu berlomba-lomba ngaji pakai mic luar pula. Pakai mic dia nggak ngaji. Kalau nyaman kita mendengarnya lumayan juga lah, ini enggak, Masya Allah bacaannya belepotan. Nah itu tanda hati yang bermasalah. Kalau orang memang sudah mengejar ridho Allah, enggak perlu pakai mic. Dan dia kemudian pasti akan bersemangat untuk betul-betul belajar. Tadarus itu betul-betul memperbaiki bacaan, belajar membacanya. Oke, bagian barangkali demikian. Jam berapa Isya, Pak?